mahasiswaku semua, kita kembali ke pertemuan kedua mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dasar-dasar tentang metodologi penelitian. Anda silahkan disimak rekaman video ini. Mudah-mudahan ini memperjelas dasar-dasar metode penelitian yang harus kalian kuasai sebelum Anda mendapat utama dari mata kuliah ini, yaitu kajian jurnal baik per kelompok maupun per orang, serta membuat proposal. Baiklah, saya share screen dulu. Oke. Pada kesempatan ini saya akan mengenai paradigma dan jenis-jenis metodologi penelitian, ya, jenis-jenis metode penelitian. Kita juga akan bedakan nanti apa yang dimaksud dengan metodologi dan apa yang dimaksud dengan metode. Pertama saya akan jelaskan dulu tentang apa itu metodologi agar kita mempunyai kesamaan pandangan mengenai metodologi. Jadi kalau kita bicara metodologi karena belakangnya itu ada logi ya, seperti biologi ya, itu berarti kita bicara tentang ilmu yang mempelajari proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati, memecahkan dan mencari jawaban dari suatu masalah yang dikaji. Nah, pendekatan umum untuk mengkaji suatu topik penelitian itu kita namakan strategi. Sedangkan metode itu berkaitan dengan cara kerja. Nah, metodologi ini sangat perspektif teoritis dari keilmuan. Anda mungkin sudah pernah mendengar paradigma. Paradigma ini pernah dibahas di dalam mata kuliah filsafat dan sejarah kimia. Nah, adanya paradigma yang berbeda dari yang dianut oleh ilmuwan, maka mereka akan memecahkan permasalahan penelitian dengan cara yang berbeda pula. Oke, kita lanjut. Karena tadi ada dua kata antara metodologi penelitian, jadi metodologi tadi sudah saya bahas. Sekarang, what is research? What is research? Apa sih yang dimaksud dengan penelitian? Nah, penelitian ini merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia tentu ya yang meneliti. Upaya yang dilakukan pemecahan masalah atau menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan sistem dan metode tertentu yang terkontrol dan sistematis. Kalau Anda ingat bahwa mula-mulanya itu orang seringkali ketika mengamati sebuah fenomena, dia akan timbul pertanyaan. Pertanyaan itulah titik mula dari sebuah permasalahan. Ketika permasalahan ini diselesaikan dengan cara sistematis, dengan metode-metode yang tertentu, disebut dengan penelitian ya. Jadi ada metode, ada sistematika yang harus dilalui oleh orang tersebut untuk memecahkan masalah. Nah, kita sebagai masyarakat yang berada pada komunitas pendidikan kimia, tentu kita akan meneliti subjeknya itu adalah subjek pendidikan kimia. Karena itu kita lihat dulu apa itu arti dari penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan adalah penyelidikan secara sistematis, cermat, dan mendalam untuk menjawab masalah praktis pendidikan dan atau berkontribusi pada teori pendidikan. Nah, ini dikemukakan oleh Macmillan dan Werjin tahun 2002 ya. Kemudian subjeknya apa yang diteliti, yaitu bidang pendidikan. Jadi penelitian bisa saja bukan tentang penelitian pendidikan tentu ya, penelitian kimia. Kita orang pendidikan kimia berada di dalam dua dunia. Pertama, berada dalam pendidikan dengan paradigma ilmu kependidikan, yaitu paradigma sosial.
Dan satu lagi subjek yang kita pelajari kimia ini berada dalam paradigma keilmuan ilmu sains ya. Nah, kedua hal inilah yang menyebabkan keunikan dari metodologi penelitian pendidikan kimia atau pendidikan IPA secara umum. Nah, apa itu penelitian pendidikan kimia? Penelitian pendidikan kimia tentu mengkaji masalah-masalah di dalam pendidikan kimia. Masalah-masalah pendidikan bisa secara makro ya, sistem secara luas itu kaitan dengan standar pendidikan, kemudian ada ya, biasanya makro itu sistem pendidikan kita itu harus memenuhi 8 standar pendidikan ya, mulai dari standar pengelolaan, standar pembiayaan, ada standar proses dan sebagainya. Yang kita kaji di dalam penelitian pendidikan kimia bagi Anda di level S1 itu kita lebih fokus pada masalah pendidikan di skala yaitu yang berkaitan dengan proses pendidikan, yaitu di dalam kelas berkaitan dengan guru, siswa, PBM atau proses belajar mengajar, atau berkaitan dengan media, pendekatan, dan metode mengajar. Nah, jadi subjek riset education atau yang lebih luas adalah science education. Karena itu untuk apa kita meneliti dalam bidang pendidikan? Ya kita kalau bicara secara pragmatis, buat Anda mungkin meneliti pendidikan itu sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi, tapi sebetulnya itu hanyalah pandangan pragmatis. Namun secara luas, fungsi penelitian pendidikan ini adalah untuk membuat putusan, ya, sehingga dapat diperbaiki proses pendidikan. Jenis penelitiannya ini terkait dengan penelitian kebijakan. Kemudian penelitian pendidikan juga itu akan untuk memperoleh informasi tentang sekolah dan pembelajaran. Jadi kalau sudah diperoleh informasi tentang sekolah tersebut, diteliti, misalkan menggunakan metode survei, atau itu akan diketahui permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pendidikan. Sehingga nanti kemungkinan pemecahan masalah dari masalah yang diketemukan itu bisa secara sistematis. Kemudian fungsinya lagi adalah memperbaiki organisasi profesi pendidik. Jadi profesi pendidik ini termasuk guru kimia sebagai profesi ini selalu harus mengalami perbaikan terus-menerus dari segi kompetensi, kemampuan, karena dunia ini terus berkembang. Jadi teori-teori pendidikan tahun 60, tahun 70 atau 80 itu mungkin sudah tidak lagi bisa digunakan pada zaman sekarang. Apalagi sekarang telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dengan proses belajar mengajar. Pada tahun 80, 90 atau bahkan tahun sebelum COVID-19 terjadi, pembelajaran berbasis teknologi, baik menggunakan elektronik ya, dengan menggunakan elektronik artinya dengan mendelivery konten melalui digital, baik melalui laptop, melalui PowerPoint, itu biasanya dilakukan ya, di kelas, artinya nanti pembelajaran itu dibantu oleh kemudian dengan segala hal yang bisa memudahkan cara memberikan pembelajaran. Namun kelas tatap muka masih tetap dilakukan. Sekarang perubahan yang sangat signifikan di mana siswa dan guru sudah tidak bertemu lagi di kelas, demikian juga dosen juga seperti kita ya. Sehingga mau tidak mau harus mengubah pola pembelajaran, bagaimana caranya pembelajaran via online ini menjadi efektif. Nah, organisasi profesi pendidik ini tentu harus mendapatkan masukan-masukan dari kasus-kasus yang terjadi di lapangan sehingga dia dapat memperbaiki kemampuan yang ada di lapangan. Nah,
penelitian pendidikan juga ini ubah keputusan dari rancangan sebelumnya. Seperti itu hasil dari penelitian pendidikan. Kemudian dari penelitian pendidikan bisa ada teori baru tentang pendidikan. Ya, mungkin sekarang akan berkembang teori-teori baru pendidikan, bagaimana caranya teorinya supaya pembelajaran secara online seperti ini terjadi efektif. Oke. Nah, metodologi apa sih yang harus digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan? Nah, kalau kita lihat kembali lagi tadi bahwa penggunaan metodologi dipengaruhi oleh perspektif keilmuan atau paradigma keilmuan, maka metodologi ini akan dipengaruhi mana yang digunakan gantung dari paradigmanya. Paradigma ilmu sosial dengan paradigma ilmu sains itu pendekatan untuk menelitinya. Saya tidak akan bahas lebih lanjut mengenai paradigma ini, namun kita lebih kepada apa sih paradigma yang berpengaruh terhadap penelitian. Pertama, ada paradigma positivistik. Paradigma positivistik ini sifatnya objektif, empirik, behavioris, struktural, rasionalis. Sehingga seringkali pendekatannya disebut objektif. Nah, pendekatan objektif ini similar atau serupa dengan pendekatan kuantitatif. Jadi umumnya pendekatan paradigma positivistik ini digunakan untuk pengembangan ilmu kealaman. Karena ilmu kealaman yang ditelitinya itu adalah benda mati, ya, benda mati, ataupun kalaupun objeknya benda hidup, manusia, ya, seperti misalkan di biologi. Di biologi objek penelitiannya adalah misalkan sapi ya atau kodok ya. Tapi dia bisa diperlakukan sesuka hati karena mereka walaupun nanti ada etika penelitian, tapi artinya bisa diatur gitu ya. Tumbuh-tumbuhan bisa diatur. Kalau misalkan supaya ada pengaturan apa namanya per kontrol variabel, kalau manusia itu misalkan kalau meneliti manusia tidak bisa dikontrol. Apakah nanti dia harus makan 3 kali, ada yang harus makan 2 kali, itu susah ya, karena mahasiswa mempunyai manusia mempunyai kehendak sendiri. Tetapi kalau sapi atau binatang yang menjadi objek penelitian, dia bisa diatur, bisa dimasukkan ke kandang ya, sehingga nanti variabel bentur. Kemudian kalau tumbuh-tumbuhan juga seperti itu. Sehingga objek juga artinya peneliti bisa membuat kondisi yang terkontrol. Tapi kalau penelitian sulit ya. Kemudian contohnya misalkan begini, ketika seorang peneliti ingin meneliti pengaruh 2 jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, pengaruh 2 jenis pupuk terhadap pertumbuhan, kita bisa kontrol bibitnya dari mana ya. Bibitnya harus sama ya. Jadi kalau kita gunakan misalkan tanamannya yang gampang itu tomat misalnya atau cabai ya. Kemudian kita punya pupuk, ada pupuk A dan pupuk B. Nah, pemberian dosis pupuk bisa diatur, disiramnya bisa diatur. Kemudian bibitnya bisa diambil dari tomat yang sama ya. Tomat kan bijinya banyak ya. Nah, jadi diambil. Jadi bisa dibuat yang bisa dikontrol. Nah, kalau paradigma naturalistik ini adalah paradigma yang sifatnya subjektif. Dulu saya pernah mengatakan apa itu arti subjektif dan objektif ya, karena seringkali terjadi kesalahpahaman tentang istilah objektif dan subjektif. Kemudian paradigma naturalistik ini lebih condong kepada pendekatan subjektif atau alamiah. Jadi meneliti apa adanya, subjeknya tidak dikontrol, tidak ada variabel dikontrol, makanya harus sama dan sebagainya. Nah, pendekatan kualitatif ini biasanya digunakan oleh kelompok ilmuwan sosial, budaya, sejarah, religi, psikologi itu dalam mengembangkan keilmuannya.
Nah, kita di satu sisi kita berada dalam kelompok IPA, ya, IPA yang tadi menggunakan paradigma positivistik untuk meneliti keilmuan kimianya, namun di satu sisi kita berada pada paradigma naturalistik karena kita berada pada konsep atau kondisi dalam keilmuan sosial, ya. Jadi misalkan paradigma naturalistik itu paradigma naturalistik ini yang seringkali digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan sosial atau psikologi. Ya, contohnya ini penelitian perkembangan struktur kognitif anak oleh Piaget, ya, yang melahirkan teori tahap-tahapan perkembangan kognitif. Ada periode presensori, ya, ada 4 itu, sampai terakhir adalah kalau Anda belajar psikologi perkembangan, itu ada tahapan berpikir kognitif dari anak sampai kepada berpikir formal, ya, abstrak formal. Nah, siapa sih yang menjadi oleh Piaget ini? Itu sebetulnya anaknya sendiri, ya. Jadi anaknya sendiri dari sejak bayi hingga dia teliti, dia tulis dia punya beberapa anak, kemudian dia ungkapkan bagaimana pola berpikir anak sehingga menjadi sebuah kita hanya mengenalnya itu Piaget. Sebetulnya bukunya cukup tebal, berbahasa Prancis. Saya pernah bacanya yang bahasa Inggris, ya. Oke, jadi baik paradigma kuantitatif atau kualitatif ini sebetulnya digunakan bersama-sama di dalam penelitian. Ya, apa sih bedanya paradigma kuantitatif atau kualitatif? Kita tidak bicara mana yang kurang baik, karena dua-duanya paradigma ini tergantung permasalahan nanti yang akan dipecahkan, pendekatannya kuantitatif ataukah kualitatif. Jadi tidak ada satupun yang unggul di antara paradigma kuantitatif maupun kualitatif. Keduanya akan saling melengkapi. Saya tidak akan bacakan satu persatu mengenai apa bedanya paradigma kuantitatif dan kualitatif, tapi lihat saja di kriterianya ini ada beberapa kriteria yang keduanya saling bertolak belakang, ya. Silakan nanti dipelajari. Yang jelas kalau paradigma kualitatif itu dia akan meneliti apa adanya subjek penelitian, dia menelitinya orang. Kalau kuantitatif itu lebih cocoknya sebetulnya bukan untuk meneliti orang, namun di dalam penelitian pendidikan cenderungan paradigma kuantitatif ini digunakan, sedangkan kualitatif digunakan, ya. Baiklah, implikasinya ini seringkali penelitian pendidikan itu paradigma positifistik, sehingga nanti mungkin sudah penelitian-penelitian standar tahun 80-an, 90-an, bahkan sekarang juga masih ada, ya. Penelitian yang menggunakan standarnya paradigma positivistik. Contohnya kan begini, penelitian tentang efektivitas suatu metode pembelajaran yang berbeda terhadap hasil belajar siswa. Nah, biasanya ini menggunakan metode eksperimen. Memang eksperimennya bukan eksperimen yang murni, ya, eksperimen yang betul-betul subjek penelitiannya dikontrol, karena manusia tidak bisa dikontrol. Namun gunakan metode kuasi eksperimen. Atau ada lagi penelitian taruh minat terhadap hasil belajar. Ada dulu itu kalau tahun 80-an, tahun 90-an, bahkan ketika saya S1, penelitian yang booming di Indonesia untuk skripsi, penelitian korelasional, bagaimana hubungan antara motivasi terhadap hasil belajar, bagaimana sampai pada jarak rumah ke hasil belajar, seperti itu. Jadi korelasi dua variabel. Nah, sedangkan kalau penelitian dengan pandangan naturalistik dan kualitatif, ini lebih mengekspos atau meneliti bagaimana fenomena-fenomena dari proses pembelajaran yang terjadi. Misalkan penelitian mengenai kesulitan belajar siswa mengenai suatu konsep dengan cara membuat dan eksplanasi terhadap masalah tersebut. Kemudian diinterpretasi
perolehnya, ya baik itu melalui interview, observasi, angket, ya. Jadi metode penelitiannya bisa saja atau deskriptif kualitatif, bahkan menganalisis wacana kelas, ya. Lanjut, jadi kalau diringkas, karakteristik pendekatan itu hampir semuanya data berbentuk angka dan terstruktur. Kemudian dari sejak awal tujuan, pendekatan, subjek, sumber data itu sudah mantap, sudah terinci sejak awal, ya. Kita masih menganut pendekatan kuantitatif, tidak murni kuantitatif, ya, karena dari sejak awal ini sudah sudah ditetapkan subjeknya siapa, sumber datanya bagaimana, instrumennya seperti apa. Namun diperkaya pendekatan kuantitatifnya, tidak memberikan hasil secara angka saja, tetapi hasil itu kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Jadi walaupun ada data-data yang berbentuk angka, tetapi tidak berhenti pada uji-uji signifikasi. Anda sudah pernah belajar statistik kan? Ada uji T, ya, kemudian ada uji korelasi. Nah, kita harus lebih perkaya itu dengan mendeskripsikan dan mengeksplanasikan proses-proses yang terjadi, ya. Kalau karakteristik pendekatan kualitatif murni, hampir tidak ada pengukuran yang sifatnya instrumennya sendiri hanya berupa poin-poin pokok saja. Misalkan akan mewawancarai seseorang, dia hanya poin pokok untuk wawancara. Namun nanti pertanyaan-pertanyaannya itu ketika di lapangan, ketika ditanyakan kepada subjek yang diteliti, akan jadi tidak selalu harus sesuai dengan skenario, nanyanya hanya ini saja. Berkembang. Karena dia akan membutuhkan data yang cukup banyak untuk menuliskan, menginterpretasikan data itu. Jadi data-datanya itu harus diperoleh secara mendalam. Jadi kalau misalkan subjek yang ditelitinya menjawab A, nah harus betul-betul ditanyakan kembali apa arti A-nya itu, maksudnya gitu. Jadi kalau ada data, jadi semacam wartawan atau polisi yang menginvestigasi seseorang itu ditanya runut, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh subjek. Nah, kalau pertanyaannya itu rinci gitu ya, mendalam, maka subjek atau sampel penelitian yang besar biasanya hanya beberapa orang saja atau sekelompok orang. Kalau penelitian pendekatan kuantitatif bisa 100 orang, bisa 1000 orang, karena kan nanti dibagikan instrumen, kemudian instrumennya itu dianalisis dengan secara statistik mudah. Tapi kalau penelitian kualitas, ya paling banyak sekitar 10 orang lah, seperti itu ya. Itu juga kalau 10 orang ya, tapi ada yang hanya 1 orang saja atau 3 orang. Itu penelitiannya teori Piaget itu, dia cuma 3 orang kan, anaknya 3 orang, jadi beberapa anaknya itu mungkin juga anak tetangganya, nggak tahu. Jadi bisa saja seperti itu gitu ya, jadi dia bandingkan. Kemudian di dalam pendekatan kualitatif tidak ada istilah pembunuhan populasi, sampel ya. Jadi karena itu hasil unik. Jadi unik, tidak bisa dibuat sebagai generalisasi. Namun dia bisa dirujuk sebagai teori. Kalau teori itu kan begini, teori itu digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi. Bisa saja teorinya tersebut hanya berlaku untuk kasus tertentu. Jadi kasus-kasus yang serupa. Tetapi untuk kasus lain mungkin saja tidak cocok untuk dijelaskan oleh teori yang diperoleh dari penelitian ini. Nah, karena tadi dia bersifat mendalami seperti itu, maka subjek penelitian dan sumber data fleksibel, karena itu tidak harus saja orangnya itu nanti baca dari penelitian yang kualitatif.
itu biasanya yang mula-mulanya subjeknya A, kemudian karena A itu ternyata dalam pengambilan data dia akan beralih ke B sesuai yang dikonfirmasi dari data pada penelitian tersebut. Dan dengan menggunakan penelitian pendekatan kualitatif ini berarti bahasa yang digunakannya itu banyak narasi ya. Jadi pelaporannya juga lebih banyak narasi. Nah, yang jelas kalau pendekatan kualitatif itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain pengumpulan datanya. Kalau pendekatan kuantitatif bisa saja ditugaskan kepada orang lain karena misalnya menyangkut sampel yang besar untuk mengukur sesuatu, maka instrumen penelitiannya itu dititipkan, misalkan dititipkan ke guru. Tolong Bu Guru ini mahasiswanya diukur hasil belajarnya dengan menggunakan ini, atau yang ngawasnya nanti orang lain, itu artinya dititipkan. Tetapi kalau pendekatan kualitatif itu harus dilakukan oleh peneliti karena nanti yang harus mencatat kejadian-kejadian saat itu. Jadi data-data juga harus diperoleh secara natural tanpa intervensi, ada kontrol variabel dan sebagainya, itu tidak boleh. Kemudian dilihat pola interaksi dari kejadian yang dia ini kan ya. Nah itu sebagai gambaran apa bedanya pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Nah, kita lanjut klasifikasi yang tadi berdasarkan pendekatan kuantitatif. Itu apa saja metodenya? Yang pertama adalah metode eksperimen, korelasional, dan deskriptif. Nah, metode eksperimental ini variabel penelitian dan mengamati, jadi dimanipulasi variabelnya. Kita kenal dulu waktu Anda belajar sebelumnya ada variabel bebas, variabel kontrol, ada variabel terikat. Dalam penelitian yang dengan menggunakan metode eksperimental, ini ada variabel kontrol. Ya, nanti saya jelaskan kemudian. Kemudian korelasional atau keterhubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Ini dieksplorasi hubungannya dengan menggunakan dua alat ukur misalkan ya. Jadi misalkan pengaruh minat terhadap hasil belajar. Jadi nanti minat belajarnya kepada minat belajarnya diukur, hasil belajarnya juga diukur. Kemudian diuji dengan menggunakan statistik inferensi, apakah ada hubungannya atau tidak. Deskriptif ini menggali informasi tentang karakter yang akan mensurvei bagaimana pendapatnya terhadap suatu fenomena misalkan, yaitu dengan menggunakan pendekatan atau metode deskriptif. Nah, saya akan jelaskan tentang metode eksperimen. Metode eksperimen ini ada true eksperimen, ada quasi eksperimen. Jadi kalau true eksperimen itu ditujukan mencari hubungan sebab akibat dengan memberikan perlakuan terhadap satu kelompok eksperimen dan membandingkannya dengan kelompok lain yang tidak diberi perlakuan. Contohnya tadi, kita ingin melihat bagaimana pengaruh pupuk A dan pupuk B terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi kita nanti kalau ingin meneliti pengaruhnya apakah pupuk A lebih bagus dibandingkan pupuk B, nah maka itu harus kelompok eksperimen ya. Nah kemudian kalau true eksperimen ini yang jelas digunakan untuk penelitian IPA atau penelitian kimia murni. Contohnya itu yang tadi saya contohkan di dalam pelajaran di dalam materi subjek biologi atau pertanian. Nah kalau di dalam kimia itu misalkan meneliti pengaruh pH terhadap pelarutan garam-garam yang sukar larut, atau meneliti yang paling gampang itu sering adalah meneliti pengaruh suhu terhadap laju reaksi misalkan ya, meneliti pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi kalau kita ingin meneliti
pengaruh konsentrasi terhadap maka yang menjadi variabel yang ininya yang kita telitinya itu adalah reaksi terhadap laju reaksi. Reaksinya ini variabel terikat. Kemudian nanti harus ada variabel kontrolnya. Kalau konsentrasi yang diteliti, maka yang lain harus terkontrol, yaitu misalkan pH-nya harus sama, kemudian suhunya harus sama, sedangkan yang berbeda adalah hanya variabel konsentrasi, disebut juga sebagai variabel bebas ya. Nah, kalau di dalam penelitian pendidikan kimia, tentu tidak mungkin ada pengontrolan secara penuh seperti itu. Maka seringkali disebut kuasi eksperimen. Karena itu di dalam kuasi eksperimen, karena subjeknya manusia, misalkan kalau kita ingin meneliti pengaruh metode, suatu metode problem based learning, misalkannya metode pendekatan pemecahan masalah satu kelas, apakah ini efektif menaikkan hasil belajar atau tidak. Nah, itu tidak bisa kita kontrol misalkan begini. Jadi yang satu bisa kelas A diberi perlakuan dengan model pembelajaran tersebut, sedangkan kelas B tidak. Nah, masing-masing subjek penelitiannya itu tidak bisa kita kontrol sebetulnya. Bisa saja yang tidak kita beri perlakuan, dia belajar lebih banyak ketimbang yang pembelajaran berbasis masalah. Nah, bisa seperti itu. Karena itu di dalam kuasi eksperimen, biasanya yang menjadi pengontrol nanti adalah pretest, pengetahuan awal. Kalau ada kelas A dan kelas B, maka apakah kelas A dan kelas B ini rata pretestnya sama tidak, gitu ya. Kalau rata misalkan di kelas A 30, di kelas ratanya 50, padahal ini adalah kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan. Nah, terlalu jauh seperti itu, maka nanti dampak perlakuan terhadap hasil belajar akhir itu tidak akan terlihat, karena memang pretest dari kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan itu sudah tinggi, gitu ya. Oke, nanti hal ini akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, ini saya berikan pandangan saja apa itu bedanya. Jadi di dalam desain eksperimen ini ada istilah pretest. Dalam kelompok metode eksperimen itu ada yang namanya desain eksperimen. Jadi desain itu bagaimana sih langkah untuk melakukan eksperimennya, subjeknya atau pengaturan subjeknya, desain seperti apa. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah desain eksperimen pretest post-test control group design. Jadi desain yang menggunakan kelas kontrol, kemudian ada pretest post-test ya. Jadi ada dua kelompok, tadi kelas A, misalnya kelompok eksperimen, kelompok kontrolnya kelas B. Nah, untuk mengetahui kesetaraan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, ini harus dilakukan tes awal atau pretest ya. Kemudian untuk kelompok eksperimen dilakukan perlakuan, sedangkan yang di kelompok kontrol tidak dilakukan perlakuan. Ya. Kemudian setelah perlakuan itu dilakukan tes akhir ya, dilakukan tes akhir. Jadi tes akhir ini akan menjadi kontrol bagi ini menjadi kita ingin melihat, jadi perlakuan itu terhadap belajar ya. Tentu saja secara teoretikal itu kita harapkan yang mendapatkan perlakuan tes akhirnya harus lebih tinggi ketimbang yang tidak mendapatkan perlakuan ya. Nah, ini seperti ini nih, desain ini juga sama ya, ini menjelaskan yang ini. Oke. Kemudian ada desain pre-eksperimen. Jika tidak memungkinkan untuk ada kelas kontrol, ya kelas kontrol, maka bisa menggunakan desain pre-eksperimen. Jadi, tetapi dilakukannya ini hanya satu kelompok saja. Satu ini hanya ada kelompok perlakuan, kelompok kontrolnya tidak ada. Jadi untuk ini
tetap dilakukan hal yang sama dan tidak kelompok kontrol. Nah, memang menggunakan desain pre-eksperimen ini karena kan tidak ada kelompok pembandingnya. Jadi kalau yang tidak mendapat, jadi jangan-jangan kenaikan yang di post test ini bukan diakibatkan oleh perlakuan, mungkin oleh faktor lain. Nah, itu yang menjadi kelemahannya. Karena itu ada perbaikan desain pra-eksperimen. Jadi dilakukannya perlakuannya 2 kali, kemudian di dalam subjek yang sama. Jadi subjek yang sama mengalami perlakuan, di pretest dulu, kemudian diberi perlakuan, kemudian di post test. Kemudian diulang lagi, perlakuannya yang kedua, bisa saja di materi lain perlakuan yang kedua. Kemudian dilihat lagi dengan metode yang sama, tetapi misalkan dengan dengan konten yang berbeda. Jadi dalam berbeda dilakukan lagi hal yang sama lagi. Ini perbaikan pra eksperimen. Nah, bandingkan misalkan dengan one shot case study design. One shot case study design ini biasanya dilakukan untuk penelitian berbasis kelas ya, atau classroom based research, atau disebut juga penelitian kelas. Jadi dia tidak menggunakan pretest ya, langsung saja perlakuan kemudian dilakukan tes. Nah, baik desain pre-eksperimen maupun desain one shot case study ini seringkali dilakukan oleh mahasiswa pada penelitian pendidikan kimia ya, di prodi kita diperbolehkan ini hanya menggunakan desain pre-eksperimen atau desain one shot case study, karena kita tidak hanya ingin melihat tidak hanya hasil pretest dan hasil akhir saja sebetulnya yang kita ingin mendeskripsikan perlakuan itu. Jadi ada tidak hanya dilihat dari awal dan akhir, tetapi bagaimana proses, dan merupakan tugas yang cukup berat bagi mahasiswa untuk menyoroti bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung ya. Baiklah. Nah, kemudian ada di paradigma atau di pendekatan penelitian kuantitatif ada yang namanya penelitian deskriptif atau non-eksperimen. Ini tujuannya adalah deskripsikan secara tepat, sistematik, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat suatu individu ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, penelitian deskriptif kuantitatif ini bisa saja digunakan untuk menentukan hubungan antara satu gejala dan gejala yang lain. Nah, sifatnya ini sudah terjadi. Jadi kita datang ke lapangan itu untuk mengambil data yang sebetulnya kejadiannya sudah terjadi pada masa lampau, tapi kemudian kita ukur pada masa sekarang. Jadi misalkan gini, ingin mengukur tadi hasil belajar, kita tidak melakukan perlakuan kepada mereka. Kita hanya datang mengukur hasil belajarnya. Siapa yang memberikan perlakuan? Guru gitu ya. Jadi kita hanya tahu hasil ininya saja, bagaimana hubungannya antara minat dengan ini dan sebagainya ya. Jadi kejadiannya sifatnya sudah terjadi ya. Kita hanya mengukur hasil saja. Di sini hanya menghubung-hubungkan dari satu hasil ke hasil yang lain. Oke. Jadi ini lebih menjelaskan ya. Jadi metode penelitian deskriptif kuantitatif gambarkan fenomena dalam pembelajaran, karena itu ukuran-ukuran statistiknya itu bisa pakai frekuensi, persentase, rata-rata, varietas, dan ukuran-ukuran statistik seperti ini sudah ada, sehingga saya tidak perlu menjelaskan kembali ya. Dilakukan terhadap sampel. Jadi sampel itu, penelitian itu harus menggunakan sampel. Jadi kalau ada satu populasi, dia harus mengambil sampel yang representatif ya. Jadi sampel yang representatif itu artinya sampel yang mewakili populasi. Jadi misalkan ada di Jawa Barat kan ada berbagai macam madrasah ya. Nah,
Kalau mau ngambil sampel yang representatif itu ada cara-caranya, ada yang pakai random sampling, ada dengan sampling purposive dan sebagainya. Nanti ini akan dijelaskan kemudian ya, bagaimana cara-cara pengambilan sampel yang representatif. Oke, kemudian ada istilah metode penelitian ex post facto. Jadi kalau penelitian ex post facto itu kok kayak mirip-mirip penelitian eksperimen, seolah-olah ada perlakuan, padahal sebetulnya adalah non eksperimen ya. Ini dipoles sehingga nampak seperti eksperimen. Karena dia penelitian ex post facto sama-sama ingin menarik hubungan, menarik kesimpulan tentang adanya hubungan kausal. Ini contoh yang paling jelas adalah misalkan apakah siswa SMA yang mengikuti bimbingan tes mempunyai prestasi lebih tinggi daripada yang tidak mengikuti, kemudian bimbingan tes itu akan nampak sebagai perlakuan ya, bimbel, bimbingan tes. Jadi kalau masuk ke perguruan tinggi itu apa ada bedanya dengan yang tidak bimbel seperti itu? Kan bimbel, tapi kan masa lalu kita mengukurnya itu mahasiswa yang ke perguruan tinggi. Ya, apakah dia itu berhasilnya itu karena bimbel atau dia tidak ikut bimbel seperti itu ya. Itu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Oke. Berikutnya ada penelitian korelasional. Jadi tadi ada penelitian yang di bawah paradigma kuantitatif itu ada metode eksperimental, ada deskriptif, kuantitatif, korelasional, ada ex post facto ya. Nah, korelasional research ini sebetulnya sudah tadi saya jelaskan, jadi meneliti hubungan antar dua variabel. Oke. Kemudian ada kausal komparatif. Kausal ini meneliti hubungan sebab akibat. Jadi pengamatan terhadap yang ada dan kembali mencari faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Sama ini juga ex post facto, data dikumpulkan, persoalkannya sudah berlangsung. Ya. Baiklah, kita masuk ke penelitian yang berada di dalam kelompok penelitian kualitatif. Ada etnografi, biografi, fenomenologi, pengembangan teori, grounded theory, dan studi kasus. Nah ini biografi, tentu Anda kenal istilahnya, ini terkait dengan biografi atau biografi sejarah hidup, sejarah oral yang diinikan ya. Ini biografi ya tentu saja tidak mungkin di dalam penelitian pendidikan kimia kita menggunakan metode biografi. Peneliti ini harus mengumpulkan sejumlah informasi ekstensif subjeknya. Ini cuma satu orang penelitiannya, tapi dia dikaji mendalam ya. Kemudian ada fenomenologi. Nah, fenomenologi ini penelitian yang berhubungan dengan berbagai reaksi atau persepsi atau fenomena tertentu. Nah, ini dengan menggunakan wawancara yang sangat mendalam. Misalkan interview terhadap 20 korban tindak kekerasan untuk mendapatkan jawaban perasaan dan pengalaman mereka. Misalkan dilakukan penelitian ketika terjadi pemboman di 11 September ya di Amerika itu seorang peneliti kemudian meneliti bagaimana perasaan dari orang yang mengalami kejadian runtuhnya Two Tower ya, dua menara itu. Kalau Two Tower atau dua menara kembar ya, Two Tower. Nah, runtuhnya dua menara kembar itu pada tanggal 11 September itu banyak menimbulkan trauma ya. Atau bisa jadi yang sekarang itu bisa penelitian mengenai penderita yang terkena COVID-19 ya, bagaimana interview bisa itu menjadi sebuah penelitian. Nah, itu disebutnya penelitian yang disebut fenomenologi. Jadi bagaimana reaksi atau persepsi mereka menjadi seorang pasien COVID-19. Atau misalkan di Cina ketika yang pertama kali muncul kejadian COVID-19, bagaimana dokter-dokter itu mengalami situasi yang
betul-betul membuat harus jaga terus menggunakan baju seperti baju astronot itu kan, itu reaksinya itu seperti apa ya, luar biasa 19 ini, sehingga para tokoh dunia pun terkena juga dengan ini. Ini penelitian yang nanti akan memunculkan penelitian-penelitian tentang terkait dengan COVID-19. Oke. Kemudian ada penelitian etnografi. Nah, kalau etnografi ini etno ya, jadi terkait dengan etnis saya. Karena dari awalnya adalah namanya etno, artinya studi budaya. Studi budaya terhadap suku terasing. Di Indonesia kan ada suku terasing, ada suku Kubu, Lubu, kemudian di suku Asmat, seperti itu. Nah itu orang-orang itu akan meneliti bagaimana kehidupan mereka, keseharian mereka, tapi nggak usah jauh-jauh, di kita juga ada yang ini begitu unik ya, itu yang di kampung di Tasikmalaya ya, kampung adat itu dia pertanian tata caranya itu juga sangat unik ya. Jadi ada beberapa daerah di Jawa Barat juga yang masih mempertahankan kehidupan zaman dulu, termasuk juga di Banten yaitu suku Baduy. Nah, kalau meneliti tentang hal seperti itu dinamakan penelitian, metode penelitiannya adalah menggunakan metode penelitian etnografi. Kemudian ada penelitian yang dikaitkan dengan pengembangan teori atau grounded theory. Grounded theory ini secara khusus menghasilkan suatu teori yang dikembangkan dari data yang diambil dan dianalisis sistematik ya. Jadi pengumpulan datanya menerus dari kelompok partisipannya itu. Jadi nanti datanya dianalisis, kemudian diuji teori. Bagaimana dia sampai kepada teori, ini juga dia harus merujuk berbagai literatur. Wah, ini pengembangan teori ini ya, grounded theory. Jadi memerlukan ketelitian yang luar biasa ya. Kalau penelitiannya menyangkut subjek manusia, itu sifatnya serba tidak pasti. Lebih pasti itu sebetulnya penelitian yang di laboratorium. Namun di laboratorium juga menjadi tidak pasti ketika kemampuan menggunakan alat, menggunakan bahan, mengetahui bagaimana memprediksi hasil-hasil reaksi, pengetahuan terhadap bahan kimia, bagaimana cara memanipulasi variabel juga sama ya, akan menghasilkan hambatan-hambatan. Itu seperti itu ya. Namun nanti dari segi pelaksanaannya, penelitian yang kaitannya dengan kimia itu lebih simpel. Coba saja nanti Anda melihat penelitian-penelitian murni, itu simpel sekali sebuah penelitian, tidak berlembar-lembar. Kalau penelitian pendidikan yang kaitannya dengan kualitatif itu bisa sampai berlembar-lembar. Anda lihat di Chemical Education Research jurnal yang membahas satu topik saja bisa sampai ke 20 lembar. Tapi kalau di JCE dia hanya potongan sedikit saja, dia hanya 2 atau 3 lembar saja ya. Di JCE itu ada campur ya, ada penelitian pendidikan, ada penelitian tentang kimia murninya. Jadi kalau Anda lihat lagi penelitiannya di IOP, misalkan di jurnal-jurnal Science Material, itu penelitian itu hanya dilaporkan paling hanya dalam 2 halaman selesai. Tapi kalau penelitian sosial dilaporkan dalam 2 halaman, itu belum ngomong apa-apa sebetulnya ya. Oke. Jadi itulah ya, karena penelitian kualitatif itu harus banyak bicara memang. Kemudian studi kasus. Nah, ini ada studi kasus. Studi kasus ini sifatnya hanya terhadap satu kasus saja ya. Bisa kasusnya individu, misalkan seorang yang mengalami kesulitan membaca, kasus miskonsepsi ya. Kemudian ada bisa saja studi kasusnya terkait dengan studi sosial di kelas ya, atau suatu program dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita berlanjut ke classroom based research atau penelitian berbasis kelas. Ini di dalam pengolahan datanya menggabungkan pendekatan kualitatif
kuantitatif dalam mengolah data, dalam melaporkan. Ada nanti bagiannya yang kuantitatif, ada yang kualitatif, tapi bukan mix ya. Penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas ini sebetulnya bukan mix method, tetapi memang menggunakan dua pendekatan ini, tetapi namanya bukan mix method ya. Kalau mix method itu ada lagi istilah untuk mix method. Jadi kalau penelitian kelas, kenapa dinamakan kelas? Karena yang adalah kondisi kelas ya. Kalau penelitian tindakan kelas dengan ya, dengan tindakan, diberi tindakan. Kalau penelitian kelas tindakannya hanya satu kali. Ini sebagai contoh ya, sebagai ini ada. Kalau penelitian kelas itu tujuannya sama sebenarnya dengan penelitian tindakan kelas, sama-sama untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ketika akan memulai kelas itu diawali dulu dengan studi pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di kelas. Kemudian direncanakan bagaimana implementasinya, pendekatan, strategi, dan metode. Atau misalkan mau ya pembelajaran. Mirip seperti desain eksperimen, tapi tidak. Kalau desain eksperimen tadi harus ada pretest, perlakuan, post-test. Nah, kalau di penelitian kelas tidak ada pretest. Jadi desain penelitian apa? One shot case study. Skripsi-skripsi yang ada di kita, di prodi pendidikan kimia, ini biasanya banyak sekali yang menggunakan penelitian kelas, terutama yang menerapkan metode, menerapkan media, dan sebagainya ya. Nah, kemudian satu lagi penelitian tindakan kelas. Kalau penelitian tindakan kelas ini tujuannya sama dengan penelitian kelas, siapa yang melakukannya itu harusnya orang yang sudah guru berpengalaman di sekolah. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa kan belum berpengalaman di sekolah, tidak disarankan untuk menggunakan penelitian tindakan kelas. Karena apa? Kalau penelitian tindakan kelas harus ada siklus, ada plan, act, reflect. Itu minimal harus 2 siklus. Biasanya kan kalau mahasiswa dibatasi oleh waktu ya. Jadi kalau nanti misalkan tindakan 1 belum berhasil, dia harus ulangi lagi tindakan kedua. Tindakan kedua belum berhasil, harus lakukan tindakan ketiga. Dan ini tentu tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh mahasiswa. Dan juga ada biasanya munculnya penelitian tindakan kelas adalah dari praktek pembelajaran guru di lapangan. Kemudian dia ingin memperbaiki, kenapa ya siswa-siswa saya pembelajaran ketika kami berikan materi ini selalu nilainya kurang. Refleksi dia, oh bagaimana kalau saya coba dengan metodenya, maka dia cobakan di kelasnya sendiri, metodenya diubah ya, kemudian dia observasi bagaimana ya, jadi ketika action itu diobservasi siswanya, kemudian dia ukur dan dia lihat adakah perubahan, oh kalau belum ada kira-kira tangannya, dia kemudian mencoba tindakan yang baru ya, tindakan baru. Jadi kalau penelitian tindakan kelas ini sebetulnya paradigmanya lebih banyak paradigma naturalistik. Jadi tindakan yang dia lakukan itu adalah tindakan yang dia harapkan bisa memperbaiki sebagai untuk menguji ya. Jadi berbeda kalau desain eksperimen dengan penelitian tindakan kelas. Tindakan yang diberikannya itu bukan untuk menguji apakah efektif tidaknya metode, bukan, tetapi dia memperbaiki tindakan atau memperbaiki praktek mengajarnya di kelas ya. Jadi bukan dimaksudkan untuk menguji kehandalan sebuah metode, tetapi ditujukan untuk memperbaiki praktek pembelajaran di kelas. Beda kalau desain eksperimen. Desain eksperimen adalah tujuannya untuk menguji kehandalan sebuah perlakuan. Jadi kalau misalkan menggunakan metode A, apakah metode A ini handal, efektif atau tidak untuk memperbaiki, untuk meningkatkan hasil belajar. Kalau di penelitian tindakan kelas bukan. Tindakan ini digunakan dapatkah memperbaiki. Jadi kelihatannya sama, tapi sebetulnya berbeda ya, karena berbeda dalam tujuan. Ya.
Kalau yang satu tujuan efektivitas sebuah model, kalau ini bukan untuk efektivitas suatu model, tetapi untuk pemahaman siswa. Jadi lebih bertujuan kepada siswanya. Kalau ini lebih, kalau yang desain eksperimen lebih bertujuan kepada metodenya yang diuji. Seperti tadi penggunaan pupuk, apakah pupuknya ini handal atau tidak, seperti itu ya. Baiklah, mengenai penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas itu lebih banyak nanti Anda, penjelasan saya mungkin tidak terlalu bisa dipahami secara secara pembicaraan seperti ini, bisa dilihat di bukunya. Nah, kemudian ada penelitian untuk pengembangan produk. Di prodi pendidikan kimia juga kita banyak produk-produk dari pembelajaran ya, itu biasanya berupa media, baik media berbasis ICT maupun media ICT, atau pengembangan assessment, alat ukur, pengembangan bahan ajar. Ini metode research and development, atau satu lagi industry research. Saya tidak akan menjelaskan ini. Kemudian mixed method ada lagi. Nah, mengenai tadi ini ya tadi ya, research and development dan design based research nanti bisa dilihat pada buku yang sudah saya berikan di e-notes. Itu ada 2 buku, linknya download, dan ini juga sama yang dari buku Tanya Jawab Penelitian Pendidikan Sains. Ini mudah-mudahan nanti akan memberikan gambaran secara lengkap apa yang harus Anda kaji. Nah, ini saya buatkan sebuah bagan, ya, bagan peta keseluruhan dari penelitian, ya, metode penelitian dalam pendidikan IPA ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ada quantitative research, ada qualitative research. Yang quantitative research ada yang eksperimental dan non eksperimental ya. Jadi ini menjadi tadi ringkasan yang tadi. Baiklah, demikian yang saya jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami materi kedua dari metodologi penelitian pendidikan. Tetap semangat untuk selalu belajar, walaupun saya tidak bisa membersamai Anda di kelas. Anggap saja bahwa video ini Anda ada di depan saya, dan saya mendampingi Anda untuk belajar. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita akan buka fokus di e-notes. Aturannya di e-notes, saya tidak akan dulu menjawab pertanyaan, justru Anda harus jawab pertanyaannya. Jadi kalau ada yang bertanya, usahakan Anda cari jawabannya. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab dulu. Nanti saya akan memberikan konfirmasi jika ada jawaban yang keliru. Yang Anda tanyakan maupun yang Anda jawab tentu ada skor penilaiannya. Untuk minggu ini kita khusus untuk Anda, namun tetaplah mencari jurnal internasional yang nanti akan digunakan untuk kajian jurnal baik kelompok maupun perorangan. Nanti mungkin Bu Sari akan membantu Anda untuk bagaimana mencari jurnal. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.